Di antara Banu Bakar dan Khuza'ah, sedari lama telah terjadi perselisihan yang sangat sengit. Dan Banu Bakar berpikir bahwa untuk menyelesaikan perselisihan ini, maka mereka meminta pertolongan kaum kafir Quraisy untuk menyerang suku Khuza'ah. Hingga akhirnya, pada suatu malam, kaum kafir Quraisy dan Banu Bakar bersama-sama mengadakan serangan membabi buta terhadap suku Khuza'ah dan membunuh banyak prajurit mereka. Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Terkait peristiwa Fatah Mekah, Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala menjelaskan latar belakang peristiwa tersebut dalam buku beliau yang berjudul Riwayat Rasulullah. Beliau menulis bahwa pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW berangkat menuju Mekah dengan ribuan pasukan untuk menegakkan kebenaran. Sebelumnya, tepatnya di Hudaybiyah, sebenarnya telah tercapai perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy bahwa suku-suku Arab akan diberikan kebebasan untuk menggabungkan diri baik kepada kaum kufar atau kepada Rasulullah SAW. Dan dalam perjanjian tersebut disepakati juga bahwa selama 10 tahun ke depan, kedua belah pihak tidak akan berperang, kecuali jika ada salah satu di antara keduanya yang melanggar perjanjian. Atas perjanjian ini, maka beberapa suku di tanah Arab mengambil keputusan untuk bergabung kepada kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Dan faktanya, Banu Bakar bergabung kepada kaum kafir Quraisy, adapun Banu Khuza'ah bergabung kepada kaum muslimin. Di antara Banu Bakar dan Khuza'ah, sedari lama telah terjadi perselisihan yang sangat sengit. Dan Banu Bakar berpikir bahwa untuk menyelesaikan perselisihan ini, maka mereka meminta pertolongan kaum kafir Quraisy untuk menyerang suku Khuza'ah. Hingga akhirnya, pada suatu malam, kaum kafir Quraisy dan Banu Bakar bersama-sama mengadakan serangan membabi buta terhadap suku Khuza'ah dan membunuh banyak prajurit mereka. Atas serangan ini, maka suku Khuza'ah mengirimkan utusannya sebanyak 40 prajurit berunta ke Madinah untuk melaporkan pelanggaran perjanjian tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan atas hal tersebut, maka Rasulullah SAW pun memberikan tanggapan. Beliau bersabda, "Seperti halnya butir-butir air hujan yang kamu lihat nun jauh di sana, maka prajurit-prajurit muslim pun akan turun membantu kalian." Atas kabar ini, maka kaum kafir Quraisy pun merasa takut dan gelisah. Mereka lalu mengutus Abu Sufyan untuk berangkat ke Madinah demi mencegah kaum muslimin untuk melakukan serangan balasan. Abu Sufyan tiba di Madinah dan mencoba meminta dengan sangat kepada Rasulullah SAW agar dibuat kembali sebuah perjanjian perdamaian yang baru dan ditandatangani oleh kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW memandang usulan ini sebagai sesuatu hal yang tidak bijaksana, dan Rasulullah SAW pun menolak dengan tegas. Atas hal tersebut, Abu Sufyan pun menjadi tersinggung. Ia lalu pergi ke masjid dan berkata di hadapan kaum muslimin, "Wahai saudara-saudara, aku hendak memperbaharui perjanjian baru atas nama kaum Mekah sebagai jaminan damai kami dengan kalian." Kaum muslimin tidak mengerti ucapan Abu Sufyan tersebut. Dan Rasulullah SAW pun bersabda kepada Abu Sufyan, "Pernyataan Anda hanya sepihak dan kami tidak menyetujuinya." Setelah peristiwa tersebut, maka Rasulullah SAW segera berkirim surat kepada semua suku sekutu kaum muslimin di berbagai tempat dan meminta mereka
untuk bersiap bergegas menuju Mekah dengan persenjataan yang lengkap. Setelah semuanya siap, maka Rasulullah SAW dan segenap laskar kaum muslimin bergerak maju. Di berbagai tempat dalam perjalanan tersebut, kaum muslimin diikuti oleh suku-suku muslim lainnya. Dan dalam beberapa hari perjalanan, maka laskar kaum muslimin tiba di belantara Faran dengan 10.000 pasukan. Ketika laskar tersebut bergerak maju ke Mekah, maka kesunyian di sekitar Mekah pun tampak dengan mencekam. Para pemimpin Mekah mendesak Abu Sufyan untuk keluar dan menyelidiki apa rencana kaum muslimin. Maka Abu Sufyan keluar dari rumahnya dan melihat seolah-olah seluruh belantara Faran telah diterangi oleh api-api unggun. Rupanya Rasulullah SAW telah memerintahkan kaum muslimin untuk menyalakan api unggun di hadapan tiap-tiap kemahnya. Maka kesan gemuruhnya api dalam kesunyian malam pun begitu dahsyat sekaligus mengerikan bagi kaum kafir Quraisy. Hadrat Mirza Basharuddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala menggambarkan kegelisahan Abu Sufyan di dalam buku beliau. Beliau menulis, Abu Sufyan bertanya kepada kawan-kawannya, apa gerangan itu? Apakah ada bala tentara yang turun dari langit? Aku tidak pernah tahu ada bala tentara Arab yang begitu besar. Abu Sufyan dan kaum kufar lainnya masih menebak-nebak atas kehadiran tentara dalam jumlah besar tersebut. Hingga akhirnya mereka dikejutkan dengan suara teriakan dalam kegelapan malam yang berseru, "Wahai Abu Hanzalah." Mendengar teriakan itu, maka Abu Sufyan berkata, "Abbas, engkaukah di situ?" Hadrat Abbas pun menjawab, "Ya." "Wahai Abu Hanzalah, laskar Nabi Muhammad telah mendekat. Bertindaklah dengan cepat, atau kehinaan dan kekalahan sedang menunggumu."